Halo, welcome back to my YouTube channel. This is Elaborasi. Lagi dengan saya, Mahathir Muhammad. Teman berbicara dengan teman-teman pastinya. Nah, di video kali ini teman-teman, sebenarnya ini adalah video kompilasi. Sebenarnya kurang tepat jika bicara video masa lalu ya. Mungkin lebih enak didengar kompilasi. Walaupun ini video yang saya narasikan. Nah, pastinya video ini bakalan menghadirkan keseruan dan pengalaman baru di mana teman-teman bisa belajar hal baru yang sebenarnya itu yang sudah teman lakukan. Mungkin teman-teman tidak pernah terpikirkan dan tersadarkan akan kegiatan yang akan saya bagikan pada video kali ini. Teman-teman, sebelum masuk lebih jauh lagi, saya minta teman-teman untuk bantu dan support channel ini supaya terus bisa berkembang, terus bisa membagikan informasi seputar pendidikan pastinya ya, karena kita fokus di sini, dan hal-hal yang bermanfaat pastinya. Karena tidak terasa kita udah mau 1 tahun lebih, mau masuk ke 2 tahun ya, kita mau 2 tahun. Si Elaborasi ini sudah mencapai subscriber di 730. Per hari ini video kali ini di-record. Nah, jadi buat teman-teman yang belum mendukung dan support kita, kami minta bantuan ya. Kami minta supportnya dari teman-teman supaya channel ini terus berkembang. Harapannya ini bisa menjadi media yang selalu hadir membantu kegalauan, kegelisahan teman-teman khususnya pelajar yang butuh beasiswa, butuh sumber informasi terkait kampus yang akan dituju, dan hal-hal yang lainnya pastinya ya, seputar pengembangan diri pastinya juga. Nah, pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman pastinya teman-teman gitu. Sebelum kita mulai lebih dalam, kita kasih waktu dulu nih 5 menit untuk teman-teman bisa mengklik tombol subscribe. Oke guys, nah sekarang sudah 5 menit, waktu sudah berlalu, teman-teman sudah ngeklik, bukan 5 menit sih, 5 detik ya, kalau 5 menit kelamaan ya teman-teman. Nah, sudah waktunya teman-teman untuk belajar dari pengalaman yang saya lakukan. Oke, nah pertama, saya itu ada agenda di akhir tahun, khususnya di tahun lalu, 2021 ya. Saya ke Malang untuk mengurus proses pemberkasan ya, karena dirasa masih ada berkas-berkas yang harus perlu saya urus, dan itu belum bisa dilakukan secara online. Sehingga saya harus datang ke Malang. Saya ke Malang menggunakan kereta api. Jadi teman-teman kalau lihat videonya seperti ini. Saya dari Pasar Senen menuju ke Malang menggunakan alat transportasi yaitu kereta api. Ya teman-teman bisa coba ya dengan harga yang sebegitu lumayan. Saya ambil di kelas eksekutif. Kalau nggak salah dulu harganya di antara range 500 ke atas, 500.000. Nah, saya sudah itu menggunakan kereta. Sampailah saya tiba di Malang, ngurus-ngurus selama 2 hari, pemberkasan dan lain-lain. Akhirnya saya terpikirkan, numpung saya di Malang, kenapa tidak saya lanjut ke Bali? Karena pada dasarnya selama saya di Malang itu pengen banget tuh ya sepedaan, lebih khususnya motoran sih, bukan sepeda. Sepeda motor ke Bali dari Malang, nyebrang Pelabuhan Ketapang gitu ya. Setelah itu saya memutuskan untuk ke Bali menggunakan alat transportasi darat ya, menggunakan travel ya. Saya biaya dari Malang itu ke sampai nanti diantar ya ke penginapan di hotel itu, kira-kira saya menghabiskan uang kisaran 190 atau 230 kalau nggak salah. Antara itu ya teman-teman. Tapi kan berdasarkan info sebelum pandemi harganya di bawah itu, tapi karena pandemi mungkin karena sepi juga, dan di bus memang kita berjarak duduknya sehingga dikasih harga segitu. Nah, ini juga saya menampilkan teman-teman, saya lagi di atas kapal ya, malam-malam kita nyebrang itu kisaran di jam berapa ya, jam 2 atau jam 3 saya lupa. Dan memang kapal yang kita naik itu memang dengan kapasitas mobil yang tidak besar ya, kapal yang nggak besar gitu. Kalau misalnya teman-teman nyebrang dari Merak ke Bakauni itu pun kapalnya lumayan besar ya, gede gitu ya, sehingga mobil yang bisa masuk juga lumayan besar. Tapi kemarin saya ke Bali menyeberang itu kapalnya nggak terlalu gede, jadi mobil yang di dalam juga nggak begitu banyak. Nah, kita menghabiskan waktu penyeberangan sekitar 1 jam kurang, saya lupa juga gitu, karena saya udah ngerasa capek gitu ya. Akhirnya saya tidur di tempat-tempat ruang tunggu gitu ya, di atas, di lantai 1 mobil
kayaknya lantai 2 gitu ya. Kita tidur di situ, terbangun, kapal udah mau mendekat ke pelabuhan, ke dermaga. Saya kembali lagi ke mobil dan gitu estimasi kita udah mau deket, udah di Bali gitu ya. Sampai target itu kalau dari maps yang baca itu targetnya sih 6:30 udah nyampe penginapan gitu ya. Tapi balik lagi karena penumpang yang ada di dalam bus sendiri itu perlu diantar satu-satu gitu ya. Jadi saya sampai sampai penginapan itu sekitar jam 10 atau jam 11. Nah, itu saya istirahat karena kebetulan malamnya itu adalah tahun baru dan kondisi di sana di Bali itu saat saya tiba ada hujan gitu ya, deras. Saya nggak kemana-mana. Akhirnya sebelum malam tahun baru, saya sorenya itu siangnya karena check in itu jam 1, jam 2 masuk hotel. Jadi saya naruh barang. Akhirnya saya ke salah satu cafe yang ada di Seminyak. Bukan Seminyak, sorry, di Kuta. Oke guys, ya gue udah di Bali nih, lagi di Seminyak. Mau nyari cafe dulu buat kita buka laptop ya. Liburan tapi harus tetap kerja. Oke, see you ya di tempat cafe ya. Let's go. Wow, baik banget. Apa sih toko-toko yang tutup karena masih pandemi kan, masih belum ramai jadi yang berkunjung ke Bali. Ya, semoga tahun depan makin ramai. Oke guys. Kalau nggak salah brunch lunch gitu ya, tapi nanti ada videonya teman-teman, ada fotonya saya makan di situ. Dan lucunya di situ adalah saya ketemu sama bule ya, sebelahan gitu, dia habis lari, ya kita kenalan. Kalau nggak salah dia itu dari Sweden ya, kalau nggak salah si ceweknya tadi. Dan memang orangnya lugas, jadi kita sedikit chat sebentar gitu ya sebelum dia datang, karena cowoknya juga datang saat itu ya. Tak pikir dia single gitu ya, karena juga hobinya lari dan kebetulan saya juga suka lari. Ini aja tadi saya mau ajak lari bareng gitu ya, tapi karena udah ada cowok, let's say males untuk ngajakinya ya. Jadi kita makan terus kebetulan yang lucunya di situ lagi adalah saya pesen burger yang lumayan gede, terus si bule tadi ngelihat, ya so yummy your food katanya, dan dia suka ngelihat itu, akhirnya dia pesen gitu ya, juga. Jadi kayak lucu banget sih menurut gua, karena terinspirasi ngeliat orang sebelah, akhirnya dia mesen, kan jarang-jarang ya. Dan saya ngerasa itu adalah momen-momen yang sangat momen yang sangat lucu gitu ya. Nah terus ada yang kedua, fakta unik lagi gitu ya. Kenapa saya suka sekali ke cafe yang notabene orang-orang dari luar gitu ya, dalam kutip, karena kan tidak semua hal itu baik ya, pasti ada yang buruknya. Cuman baiknya adalah kita tadi cicet tuh ngobrol, pas dia datang sejak aku nyapa, akhirnya kita ngobrol panjang lebar. Terus kebetulan saya kan masih ada kerjaan, saya buka laptop, dia nanya gitu kan, are you mau kerja nih? Iya, mau kerja. Dan after itu dia pasang alat musik gitu ya, earphone di telinganya. Terus saya buka laptop dan seketika meja itu menjadi hening gitu. Dan ini adalah salah satu menurut gue fakta ya. Menurut gue hal yang menarik adalah tidak sedikit banyak kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang menghargai satu sama lain. Padahal itu di cafe yang sangat tidak kondusif untuk bekerja, tapi karena memang orang luar udah terbiasa mungkin ya kerja di mana-mana. Kalau sekarang kan di Indonesia udah lagi dinaikin tuh kerja di mana aja gitu ya. Tapi kalau untuk bagi-bagi orang yang dari luar gitu ya, hal-hal yang seperti ini tuh udah biasa. Jadi memang udah ada culture-nya gitu. Dan itu yang membuat saya ternyuh lagi. Ya, itu di yang kedua lah ya, dari yang pertama tadi, selain mesen makan yang lucu gitu. Nah, itu hari pertama saya, dan saya akhirnya jam 1 saya balik ke penginapan ya. Terus saya ganti baju, istirahat sebentar, tidur. Jam 3
ke jam 4 itu saya lari gitu ya, lari ke Kuta dari penginapan. Ada sekitar menghabiskan waktu 4 kilo kalau nggak salah ya. Saya ngelewatin beberapa tempat yang lumayan punya histori. Salah satunya tempat yang sangat-sangat menarik, karena pasar Kuta itu kan salah satu pasar yang banyak didatangi sama turis-turis asing gitu ya. Dan selama pandemi saya hadir itu kebanyakan toko-toko di situ pada tutup, dan itu yang membuat saya sedih juga gitu. Karena salah satu pemasukan perekonomian bagi warga yang punya jualan di situ ya salah satunya itu gitu. Selama pandemi akhirnya banyak toko yang tutup, terus juga nggak kurus. Jadi Kuta itu yang tadinya rame ya, mungkin teman-teman kalau sebelum pandemi kesana itu sangat sepi banget, dan itu menurutku sangat menyedihkan untuk bagi beberapa orang di situ. Akhirnya kita lari dan pulangnya saya kejebak hujan, dan itu hujannya cukup deras banget gitu ya. Akhirnya saya coba melawan hujan gitu. Akhirnya sampai penginapan jam 8, itu sampai ke besok paginya hujan. Jadi agenda orang mungkin tahun baru di luar gitu yang ngadain tahun baru outdoor kayaknya nggak akan berjalan mulus gitu ya, karena agenda tadi terbatal oleh kondisi cuaca alam, akhirnya hujan. Akhirnya saya tidur. Nah, itu adalah hari pertama saya selama di sana. Nah, bagaimana hari selanjutnya? Pastinya sangat seru teman-teman, karena saya menemukan beberapa hal-hal yang menarik, dan itu membuat pelajaran bagi diri saya sendiri gitu ya. Nah, nanti bagaimana keseruannya ikutin terus ya di part 2 selanjutnya. Oke, itu saja teman-teman dari aku untuk part pertama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini, dan dukung selalu channel Elaborasi untuk terus berkembang. Bye bye semua.